Salam, selamat datang di pembelajaran ekonomi makro ini. Kita akan bahas topik tentang penentuan pendapatan nasional dengan sektor swasta. Sektor swasta yang melibatkan sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sesudah menyaksikan video ini, Anda diharapkan dapat merumuskan syarat keseimbangan atau identitas ekonomi makro yang dipakai, ya, dapat memilih, ya, syarat yang kita pakai. Jadi untuk dua sektor, ya, seperti sudah kita jelaskan dalam modul aliran sirkuler dan keseimbangan ekonomi makro, kita memakai syarat Y sama dengan C tambah I. Tiga sektor Y sama dengan C tambah I tambah G. Empat sektor Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ya, kita katakan itu sebagai pendekatan pertama, yaitu pendekatan pendapatan pengeluaran. Ya, sedangkan pendekatan kebocoran suntikan untuk dua sektor kita pakai nanti, kita pilih nanti syarat keseimbangan yang dipakai adalah S tambah T. Tiga sektor S sama dengan I, saving tabungan sama dengan investasi. Tiga sektor S tambah T sama dengan I tambah G. Empat sektor S tambah T tambah M sama dengan I tambah G tambah X. Sesudah menyaksikan video ini juga saudara dapat memahami pengganda, ya, bagaimana pengganda dapat digunakan sebagai pelipat, ya, sebagai faktor yang menggandakan pendapatan nasional atau output nasional ketika faktor-faktor yang eksogen dalam sebuah model berubah, ya, berubah. Nanti akan kita bahas ini untuk dua sektor, tiga sektor, dan empat sektor. Menyaksikan video ini juga saudara dapat memahami, ya, output nasional keseimbangan dan full employment. Ya, nanti akan kita terangkan bagaimana output nasional aktual yang dicapai oleh sebuah negara berbeda dengan daya guna penuhnya, dengan potensinya. Kalau apa yang tercapai, aktual yang tercapai lebih kecil dari full employment, output atau pendapatan full employment, ya, diterjemahkan sebagai output daya guna penuh atau output potensial, maka terjadi jurang output. Ya. Jurang output yang dimaksud adalah jurang resesi. Sedangkan kalau output nasional aktual lebih besar dari daya guna penuhnya atau potensinya, terjadi jurang inflasi. Akan kita terangkan nanti selanjutnya. Sebelum kita bahas detailnya, ada baiknya kita terangkan ulang ini dalam modul ekonomi, modul aliran sirkuler dan keseimbangan ekonomi makro. Kita katakan bahwa, ya, dalam perekonomian itu ada interaksi empat pelaku: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Mereka berinteraksi dalam pasar-pasar agregat dalam perekonomian makro sebuah negara, yaitu pasar produk, pasar faktor atau faktor-faktor produksi, dan pasar finansial. Ya, interaksi mereka menghasilkan, menentukan variabel ekonomi makro, yaitu output agregat, biasanya diukur oleh produk domestik bruto, tingkat harga, lapangan kerja, suku bunga, dan nilai tukar atau kurs. Kita tambahkan di sini, tugas ekonomi makro adalah menjelaskan, meramalkan pergerakan kelima variabel makro ini. Ya, kalau Anda mendengar berita ekonomi televisi atau di media massa, kita sering, ya,
melihat pergerakan-pergerakan ini dalam sebuah perekonomian, katakanlah perekonomian Indonesia. Untuk selanjutnya dapat kita katakan variabel-variabel ini tentu ditentukan dalam sebuah model, namanya model ADAS. Ya, model ADAS. Kita lihat di sini permintaan agregat yang secara operasionalnya tadi diukur oleh pengeluaran agregat oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Ya, berinteraksi dengan penawaran yang ditentukan dipengaruhi oleh faktor-faktor tenaga kerja, modal, sumber daya, dan teknologi. Berinteraksi menghasilkan output dan harga. Ya, seperti dalam model ekonomi mikro, katakanlah model pasar minyak goreng misalnya. Kita tahu permintaan minyak goreng melebihi penawaran minyak goreng di pasar minyak goreng. Akibatnya apa? Harga minyak goreng melambung tinggi. Tak ubahnya dengan itu yang kita maksud dalam ekonomi makro ini, ya, hanya namanya permintaan agregat, permintaan yang menyeluruh maksudnya, permintaan yang menyeluruh. Demikian skema outline ekonomi makro ditunjukkan oleh bagan ini. Secara grafik ditunjukkan oleh model grafik ini, ya. Permintaan kurva menurun, penawaran kurva menaik. Titik keseimbangan P dan Y. Andai pendapatan melebihi aktualnya ini, terjadilah gap, curang resesi. Akan kita jelaskan nanti. Andai YF lebih kecil daripada Y0 ini, YF di sini, terjadi juga jurang inflasi namanya. Dua-duanya adalah masalah ekonomi makro, baik jurang resesi maupun jurang inflasi, ya, menimbulkan masalah dalam perekonomian makro sebuah negara. Fokus kepada output agregat, lain-lainnya kita anggap konstan, sehingga model ADAS kita menjadi seperti ini. Ya, model AS itu lurus datar, sedangkan AS ini menunjukkan katakanlah full employment-nya, full employment. AD karena kita fokus kepada output agregat saja, maka kurva AD itu adalah sebagai kurva yang lurus vertikal. Jadi naik turun pengeluaran agregat yang permintaan agregat yang ditunjukkan oleh pengeluaran agregat, maka tingkat harga tak berubah. Tingkat harga berubah. Kita hanya fokus kepada perubahan output nasional itu sendiri. Ini asumsi yang berlaku untuk modul kita hari ini, penentuan output nasional dengan dua sektor. Hanya sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sekali lagi, sebagai bagan pembelajaran kita dalam modul ini, kita hanya mengisi kotak konsumsi dan investasi sebagai sektor swasta. Kita anggap semua konstan, ya, yang lainnya, dan juga faktor-faktor dari sisi penawaran agregat. Kita akan jelaskan memakai dua pendekatan, ya, seperti sudah diterangkan dalam modul aliran sirkuler. Ada dua pendekatan melihat keseimbangan ekonomi makro, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan kebocoran suntikan. Mari kita lihat pendekatan pertama, pendekatan pengeluaran. Syaratnya adalah Y sama dengan C tambah I untuk dua sektor. Tentu setiap negara mengendaki Y sebesar-besarnya, PDB sebesar-besarnya. Ya. Bagaimana Y meningkat? Karena C meningkat, karena I meningkat, atau dua-duanya meningkat. Pertanyaan sekarang, mengapa C meningkat, mengapa I meningkat? Tentu kita mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya C itu sendiri. Beberapa antara lain suku bunga, pendapatan siap guna, itu pendapatan yang siap digunakan, itu pendapatan
sesudah dikurangi faktor pajak sebagai kewajiban, ya, dalam konteks individu pendapatan siap digunakan minus pajak yang dibayarkannya kepada pemerintah. Juga suku bunga, ekspektasi harga, distribusi pendapatan, harta konsumen, dan faktor kredit mempengaruhi konsumsi. Tapi kita hanya memilih yang paling penting, ya. Apa itu? Faktor pendapatan siap guna. Karena ini dua sektor, kita tidak membedakan pendapatan siap guna dan pendapatan nasional. Tapi nanti ketika bicara tiga sektor, kita akan memakai pendapatan yang siap digunakan sesudah dikurangkan dengan pajak. Jadi simbol kita pakai Y, ya, beda dengan YD dalam modul nantinya kita akan pakai. Jadi fungsi konsumsi kita adalah C sama dengan A tambah BY. A naik, C naik, Y naik, C naik. Apa itu A? A itu kita dapat rumuskan sebagai C, konsumsi. Kalau Y 0, C sama dengan A. Jadi konsumsi saat pendapatan 0. Ya. Jadi konsumsi yang demikian disebut konsumsi otonom, yaitu konsumsi yang tak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Sedangkan B ini sendiri adalah tingkat perubahan C per perubahan Y. Secara matematik kita dapat merumuskan B itu sebagai turunan C terhadap Y. Turunan pertama C terhadap Y, yaitu B. B itu disebut sebagai marginal propensity to consume. Ya, marginal propensity to consume, ya. Dengan bahasa gamblangnya B itu adalah tingkat perubahan konsumsi Persatuan Perubahan Pendapatan Nasional, MPC. Dia adalah sebuah pecahan, ya. Mengapa? Tak ada orang menghabiskan seluruh kenaikan income-nya untuk konsumsi. Pasti menabungnya sebagian. Jadi itu sebabnya delta Y, kita sebut sekarang delta Y, delta C per delta Y sebagai pecahan yang positif. Ya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MPC-nya tinggi. Masyarakat berpenghasilan tinggi, MPC-nya rendah. Demikian pengertian MPC ini akan berguna nanti dalam pemahaman analisis multiplier. Investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain suku bunga, ekspektasi, kemajuan teknologi, tingkat laba, kebijakan pajak oleh pemerintah, dan struktur pasar. Tapi dalam modul kita ini, kita melakukan asumsi bahwa variabel investasi kita andaikan sebagai variabel eksogen. Itu variabel yang nilainya ditentukan di luar model yang mau kita bicarakan. Berbeda dengan variabel endogen, yaitu variabel yang nilainya ditentukan dalam model itu sendiri. Ya, dalam simbol kita tuliskan sebagai I sama dengan I0 sebagai faktor atau variabel yang eksogen. Nilainya sudah tertentu, ditentukan di luar model yang kita bicarakan. Demikian ya modeling kita tadi, sehingga menghasilkan model penentuan output nasional dengan dua sektor, dengan sektor swasta, yaitu Y sama dengan C tambah I, C sama dengan A tambah B, dan I sama dengan I0. Tujuan kita apa? Kita mencari nilai-nilai keseimbangan Y dan C, dijelaskan oleh ini. Memakai metode substitusi, kita memperoleh nilai keseimbangan pendapatan atau output nasional sebagai Y sama dengan A tambah I0 per 1 kurang B. Sedangkan variabel endogen lainnya konsumsi rumah tangga sebagai Anda substitusikan variabel ini ke dalam persamaan konsumsi. Ini ya, diuraikan menghasilkan C sama dengan A tambah B0 per 1 kurang B. Ini Y tadi. Secara grafik, model penentuan pendapatan dengan sektor swasta ditunjukkan oleh grafik ini. Karena investasi sebagai faktor yang eksogen, dia adalah garis lurus yang datar. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menaik. Lalu kita cari fungsi pengeluaran total, pengeluaran agregat, yaitu C tambah I. Ini kalau dirumuskan untuk memperoleh E sama dengan A tambah I0
tambah BY. Mana keseimbangan ekonomi makro dimaksud? Saat pengeluaran sama dengan pendapatan. Ya, kita tarik sebuah garis penolong, di mana pada garis ini Y selalu sama dengan E. Jadi dia adalah garis yang mengambil sudut 45 derajat. Setiap titik pada garis ini mencerminkan nilai Y sama dengan nilai E sama dengan C tambah I. Jadi keseimbangan ekonomi makro tercapai pada titik ini. Pada titik ini. YE. Sedangkan konsumsi keseimbangan pada titik ini. Ya, kita tidak tarik garis lurus patah-patahnya pada CE. CE, YE. YE. E untuk menunjukkan keseimbangan. Memakai angka-angka supaya lebih konkret pemahaman kita. Andaikan angka-angka ini C sama dengan 10 tambah 0,8 Y. Investasi sama dengan 20 karena variabel eksogen. Ada nilainya ditentukan di luar model ini. Kita selesaikan dengan metode substitusi. Ya, menghasilkan Y sama dengan 150. Sementara konsumsi keseimbangan kita masukkan ke persamaan ini, maka kita peroleh 130. Jadi solusinya adalah Y sama dengan 150, C sama dengan 130, dan I sama dengan 20 sebagai variabel eksogen. Secara grafik ditunjukkan oleh grafik ini. Anda boleh coba menggambarkannya sendiri. Ini titik keseimbangan dimaksud. 150 ya, 150 sedangkan 150 sedangkan ini adalah konsumsi keseimbangan ya. Konsumsi 150. Jadi saudara lihat di sini 150 pada titik ini yang nilai koordinatnya adalah 150 dan 150 sebagai titik keseimbangan. Tentu konsumsi keseimbangan adalah pada titik ini. 130 ya, 130 ya. Ini mungkin pendapatan 150 dengan konsumsi keseimbangan 130. Ini sama dengan 20 ya. Boleh saudara lukiskan kembali grafik ini. Pendekatan kedua, pendekatan kebocoran suntikan ya. Kebocoran sama dengan suntikan. Kita rumuskan dulu fungsi tabungan. Tabungan adalah pendapatan kurang konsumsi. Kita sudah tahu tadi fungsi konsumsi. Ya, kita masukkan, kita peroleh ini. S sama dengan min A tambah 1 kurang BY. Kita maknai koefisien-koefisien ini. Kalau kita tetapkan Y sama dengan 0, maka tabungan sama dengan min A. Terjadi katakanlah dis-saving. Ya, nah, kita ada makna ekonominya. Coba kita cari ya, kapan tabungan itu ya, kapan tabungan seseorang itu menjadi 0. Kalau kita masukkan S sama dengan 0 ke persamaan ini, ya ini, ya kita memperoleh pendapatan nasional pada level A per 1 kurang B. Maknanya apa? Kalau pendapatan nasional sama dengan A per 1 kurang B, maka tabungan nasional masih 0. Tentu tabungan nasional menjadi positif saat income nasional lebih besar daripada A per 1 kurang B. Apa itu 1 kurang B? Ya, serupa dengan dalam fungsi konsumsi tadi. Dia adalah perubahan tabungan per satuan perubahan pendapatan nasional. Kalau dimaknai secara matematik, ya, 1 kurang B itu adalah turunan S terhadap Y, DY per DS sama dengan 1 kurang B. 1 kurang B inilah yang disebut dengan marginal propensity to save. Ya, yang besarannya ditentukan sebagai ini, tetap sebagai pecahan.
ya, sebagai pecahan. Nggak mungkin MPS sama dengan 1. Nggak mungkin MPC sama dengan 1. Ya. Seseorang yang mengalami peningkatan income, dia akan membelanjakan sebagian besar atau sebagian kecil income-nya. Sebagiannya tentu menjadi tabungannya. Jadi dapat kita rumuskan kalau MPC sama dengan tambah MPS sama dengan 1. Bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, MPS-nya tinggi. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MPS-nya rendah. Jadi kembalikan MPC yang kita terangkan sebelumnya. Jadi dari rumusan tadi, fungsi tabungan, kita dapat rumuskan model dua sektor memakai pendekatan kebocoran suntikan ini. Ya, kalau kita selesaikan dia untuk mencari nilai Y keseimbangan dan tabungan keseimbangan, kita memperoleh ini S sama dengan I sebagai syarat keseimbangan. Kita peroleh kembali nilai Y sebagai A tambah I0 per 1 kurang B, sama dengan pendekatan pendapatan pengeluaran. Mari kita cari tabungan nasional keseimbangan. Kita masukkan pendapatan nasional keseimbangan tadi. Ternyata menghasilkan I0. Mengapa? Karena ini adalah syarat keseimbangan. S sama dengan I. Ya, S sama dengan I. Dalam hal ini S sama dengan I0. Secara grafik ditunjukkan oleh grafik ini. Ya, fungsi tabungan adalah fungsi yang menaik. Investasi sebagai fungsi sebagai garis lurus yang datar. Keseimbangan ditunjukkan oleh titik ini, di mana S sama dengan I. Ini adalah pendapatan keseimbangan. Ini yang kita sebut tadi. Ya, saat pendapatan nasional pada level A per 1 kurang B, tabungan nasional adalah 0. Begitu. Memakai angka-angka supaya lebih konkret, coba kita lihat contoh satu ini. Katakanlah pendapatan nasional ditunjukkan oleh angka-angka ini, konsumsi oleh angka-angka ini. Tentu tabungan kita dapat hitung Y kurang C, 660 kurang 615, 45. Demikian seterusnya, 109. Kalau kita cari perubahan Y dengan perubahan C dengan perubahan S, ya, 740 kurang 660, 80. Ini kurang ini, 80, 60, 65 kurang 45, 20 sebagai delta S. Demikian seterusnya. Lalu kita cari, ya, menurut definisi tadi, delta Y per delta C sebagai MPC. Ini hasilnya. Ya, kita simplifikasi, kita sederhanakan sama hasil dibaginya 0,75. Tentu MPS-nya adalah MPS sama dengan 1 kurang MPC 0,25, atau kita cari secara aritmatika ini. Delta S dibagi delta salah ini. Harusnya ini delta C per delta Y. Maaf, salah. Ini seharusnya delta S per delta Y, ya, 0,25. Jadi MPC tambah MPS sama dengan 1. Untuk soal yang disederhanakan ini selalu berjumlah 1. Yaitu secara konseptual MPC tambah MPS sama dengan 1. Memakai angka-angka ini S sama dengan I. Ini. Saudara lihat, ya, Anda harus dapat memperoleh pemahaman. Kalau dalam fungsi konsumsi tadi 10 tambah 0,8 Y, maka fungsi temuannya minus 10 yang kita sebut tadi, minus 10. Sedangkan ini 1 kurang 0,8, 0,2 Y. Ya, diselesaikan memakai metode substitusi menghasilkan Y sama dengan 150 dan S sama dengan 20. Tentu sama dengan investasi sebagai syarat keseimbangan. Ini model grafiknya. Anda boleh mengulang kembali, melukiskan kembali grafik ini di kertas saudara. Kita gabungkan kedua model
Ya, secara umum inilah modelnya, inilah pendekatan pendapatan dan pengeluaran, ini adalah pendekatan kebocoran suntikan, tentu menghasilkan titik yang sama, pendapatan nasional keseimbangan. Dua titik yang berbeda, dua pendekatan yang berbeda, menghasilkan pendapatan nasional keseimbangan. Sekarang kita bicara mengenai pengganda multiplier, ya. Lebih jelas nanti setelah kita terangkan, ya. Pengganda atau multiplier didefinisikan sebagai rasio dari perubahan variabel endogen kepada perubahan variabel eksogen. Begitu, ya. Kita tadi sudah dapatkan pendapatan nasional keseimbangan. Kalau investasi, jadi Y ini dipengaruhi oleh faktor-faktor A, I, B. Jadi kalau faktor-faktor ini berubahlah Y. Itu so pasti. Ya, kita pusat kepada investasi sebagai variabel yang penting dalam hitung makro. Investasi. Kalau investasi naik, pendapatan naik. Bagaimana dia naik? Secara matematik sederhana, kita perhatikan ini. A tambah I0 tambah delta I. I berubah, Y berubah. Jadi kita tuliskan Y tambah delta Y. Sedangkan di ruas kanan ini tambah delta I. Demikian kita rumuskan, kita uraikan begitu rupa sehingga menghasilkan delta Y sama dengan delta I per 1 kurang B atau 1 per 1 kurang B delta I. Jadi jika I naik, Y naik. Berapa besar Y naik? Sebesar 1 per 1 kurang B. Karena B adalah pecahan positif yang kita sebut tadi MPC, maka faktor 1 per 1 kurang B ini pasti lebih besar dari 1. Itu sebabnya kalau investasi naik Rp1, pendapatan nasional naik lebih besar daripada Rp1 karena faktor ini. Ilustrasi B 0,9, saudara lihat penggandanya 10. B 0,8 penggandanya 5. B 0,6 penggandanya 2,5. Saudara lihat, makin kecil MPC itu, pengganda itu semakin kecil. Atau sebaliknya, makin tinggi MPC semakin besar pengganda tadi. Jadi buat negara-negara berkembang, kalau investasi naik, di mana MPC masyarakatnya tinggi, akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Walau dalam kenyataan tidak seperti dijelaskan oleh konsep teori tadi. Ya. Ini penjelasannya. Jadi Rp1 menjadi Rp5. Jadi angka pendapatan nasional berlipat ganda 5 kali lipat. Itu. Ya. Jadi oleh karena itulah ini disebut sebagai koefisien pengganda, multiplier coefficient. Ya, bagaimana verbalisasi pengganda ini bisa kita terangkan nanti dalam modul lainnya. Secara teknisnya inilah pengertian pengganda itu sendiri ini, penjelasan ini. Terakhir, topik terakhir kita dalam model 2 sektor ini yaitu jurang output. Tadi sudah tersebut ada 2 jurang, jurang resesi dan jurang inflasi ini. Kalau aktualnya lebih besar dari potensinya terjadi jurang resesi. Kalau aktualnya salah lagi. Ini lebih besar jurang resesi. Ini lebih kecil dari output potensialnya terjadi jurang inflasi. Ya, ini bahaya copy paste ini ya. Sekali lagi kita ulang, kalau aktualnya lebih lebih kecil dari potensinya terjadi jurang resesi. Supaya kita ikut ini. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Kalau aktualnya lebih besar daripada potensinya terjadi jurang inflasi. Maaf, kita ralat ini jurang inflasi. Ini jurang resesi. Lebih besar, lebih kecil. Secara grafik ditunjukkan oleh ini, ya, persisnya, spesifiknya ditunjukkan oleh ini.
Saat YF lebih besar daripada YE, terjadi jurang resesi sebesar ini garis dengan panah dua arah ini atau ini. Jurang resesi memakai pendekatan kebocoran suntikan, ini jurang resesi itu sendiri. Ya ini atau ini. Ya perbedaan YE dengan YF menimbulkan jurang. Sedangkan gambar ini menjurangkan jurang inflasi. YF di sebelah kirinya YE, jurang inflasi. Memakai pendekatan kebocoran suntikan, jurang inflasi. Sebagai contoh dua, tadi ada contoh satu, coba misalkan C sama dengan 120 tambah 0,75 Y. Jika investasi 70, berapa output keseimbangan? Jika output daya guna penuh, full employment output 1920, berapa investasi dibutuhkan untuk mencapai output daya guna penuh tersebut? Kita kerjakan. Ini adalah modelingnya, ini adalah modelnya. Kita memakai metode substitusi. Y sama dengan C tambah I sama dengan 120 tambah 0,75 Y tambah 70. Ya, kita uraikan selanjutnya menghasilkan Y sama dengan 760. Mari kita cari konsumsi keseimbangan. Memasukkan 760 kepada fungsi keseimbangan ini. Menghasilkan 690. Jadi solusinya adalah Y sama dengan 760 dan C 690. Sedangkan I tadi sudah diketahui sebagai variabel eksogen. YE tadi 760, sedangkan potensi negara itu menghasilkan barang dan jasa YF sama dengan 1920. Artinya apa? Berarti perekonomian itu menghadapi jurang resesi. Bagaimana mengatasi resesi ini? Ya, jurang resesi itu sebesar 920 kurang 760 sama dengan 160. Sekarang bagaimana menutup jurang ini? Kita dapat jawab dengan menentukan berapa investasi seharusnya harus terjadi dalam negara itu untuk menutup jurang ini. Kita pakai formula koefisien pengganda tadi. Delta Y per delta I sama dengan 1 per 1 kurang B. Kita masukkan 160, kita masukkan B tadi 0,75, ya, ini. Sehingga kita peroleh perubahan I sama dengan 40. I yang lama adalah 70, maka I yang baru adalah 70 tambah 40, 110. Benarkah ini? Coba kita periksa. Y yang baru sama dengan C tambah I yang baru ini. 120 tambah 0,75 Y yang baru tambah 110. Ya, investasi yang baru. Kita peroleh Y sama dengan 920 sama dengan Y potensialnya YF. Contoh 3 ya untuk memperkaya pemahaman kita, coba kita perhatikan ini. Ya, ini contoh aritmatika ini. Ya, hitung tabungan nasional pada setiap tingkat pendapatan nasional. Ya, hitung. Tabungan 660 kurang 615, 45, 65, 70, 85, 109. Investasi tadi diketahui 70 dolar, katakan dalam satuan dolar. 70. Kita tuliskan 70 semua pada titik-titik ini. Sehingga mari kita mencari kesamaan kebocoran sama dengan suntikan, ya. Kebocoran sama dengan suntikan. Untuk pertanyaan B dulu, pertanyaan B ya, berapa output nasional keseimbangan memakai pendekatan pengeluaran. Mari kita cari kesamaan Y dengan E. Y dengan E. Itu pada angka 760. Jadi pendapatan nasional keseimbangan adalah 760. Kalau kita cari memakai pendekatan kebocoran suntikan, mari kita rumuskan ya. Ini kita bentuk dulu kolom tabungan ini. Tadi sudah kita cari S45 660 kurang 615. Demikian seterusnya. Investasi sudah diketahui sebagai eksogen. Kita cari kesamaan kebocoran sama dengan suntikan, yaitu 70.
terjadi pada saat income nasional 760 sama dengan pendekatan pertama tadi. Gitu. Sebagai latihan soal-soal Anda mengerjakan ini, ya, Anda isi dulu kolom konsumsi ini kan memakai C sama dengan 500 tambah 0,9 Y, ya. Anda masukkan untuk memperoleh kolom C ini. Investasi 100, Anda masukkan 100 kepada kolom ini, lalu cari E, lalu saudara jawab pertanyaan ini. Soal 2 sama, ya, sama dengan yang tadi. Fungsi tabungan cari dulu. Ini fungsi tabungan kalau mau cepat, S sama dengan apa? S sama dengan minus 900 tambah 0,2 Y. Cari tahu dua pendekatan itu menghasilkan nilai Y yang sama. Nilai Y yang sama. Soal 3, ya, yang ini boleh saudara cari, ya. Cari dulu output keseimbangan, yaitu Y sama dengan 200 tambah 0,8 Y tambah 300. Ya, Y sama dengan 200 tambah 0,8 Y tambah 300 untuk mendapatkan Y keseimbangan. Lalu full employment output atau output ekonomi penuh sama dengan 3.000. Tentukan dulu apa yang terjadi, jurang inflasi atau jurang resesi. Kemudian cari tahu berapa investasi dibutuhkan guna mencapai output full employment ini dengan memakai formula delta Y per delta I sama dengan 1/1 kurang B. Demikian pembahasan kita penentuan pendapatan nasional dengan dua sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa.